Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus." Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat Engkau Tuhan. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita syurga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita syurga nyata penuhiku. Amin. Sukacita syurga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami dapat datang menyembah Engkau Tuhan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Apapun juga keadaan kami Tuhan, Kau tetap setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama-lamanya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Thank you Lord. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlukan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Haleluya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya Tuhan. Amin Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu sampai selamanya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Thank you Lord. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa pisahkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama.
Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini ada beberapa pengumuman yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dan saya percaya semua jemaat sudah tahu, oleh itu saya menasihati kepada semua jemaat supaya kita dapat mematuhi PKP ini supaya kita dapat melandaikan COVID-19. Yang kedua berkenaan tentang membeli sebuah komputer baru. Kita memerlukan sebuah komputer baru yang boleh membantu gereja melakukan kerja-kerja multimedia. Gereja memerlukan dana sebanyak Rm6.950 untuk membantu dalam menjayakan hal ini. Sumbangan jemaat dapat membantu gereja melakukan kerja-kerja multimedia, contohnya editing video, rekaan grafik, dan kerja-kerja sehubungan dengannya untuk kegunaan gereja di masa akan datang dan membantu pelayanan ke arah yang lebih maju ke hadapan. Karena seperti mana yang kita ketahui, komputer kita sekarang sangat terbatas dalam melakukan hal-hal demikian seperti video editing dan sebagainya. Maka dengan itu, kita perlukan sokongan jemaat bersama-sama dalam menjayakan hal ini agar kita dapat melihat gereja bergerak ke satu arah yang lebih maju ke hadapan dan dapat melakukan kerja secara efektif dan efisien. Oleh itu, sumbangan jemaat sangatlah dihargai dan dialu-alukan untuk kegunaan gereja kita. Dan seterusnya saya mendorong juga jemaat untuk tetap setia di dalam hal pemberian persembahan dan persepuluhan. Karena pemberian persembahan dan persepuluhan ini adalah satu ibadah kita dengan Tuhan. Dan jika jemaat memberi, Anda juga boleh memberi secara tunai atau melalui online banking seperti mana yang diterahkan di dalam PowerPoint. Dan saya percaya melalui pemberian kita ini menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, karena apa yang kita perlukan Tuhan menyediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan 8 ayat 10 hingga 18. Kitab Ulangan 8 ayat 10 hingga 18. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kelejengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya rendahkanlah hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kesusahanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah, sebab Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Dan pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami dalam ruangan ibadah kami bersama-sama keluarga dalam kebaktian online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan khususnya firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya dan istri telah berbincang untuk memberikan uang kepada kedua orang tua kami semasa perayaan Christmas tahun lalu, yaitu di Kudat dan di Tawau. Walaupun kami tidak dapat berjumpa dengan mereka karena PKP, tetapi kami telah berbincang untuk memberi uang ini melalui banking online. Nah, semasa kami memberi uang kepada orang tua kami, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka menerima dengan penuh gembira. Sebenarnya, kedua ibu kami tidak pernah meminta uang daripada kami, tetapi kami memilih untuk memberi. Kenapa kami memberi? Sebab kami menghormati mereka sebagai orang tua kami. Pemberian kami tidak dapat mengukur dan membalas kasih sayang dan pengorbanan mereka terhadap kami sebagai anak, sehingga mereka telah membesarkan kami sehinggalah ada pada hari ini. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kalau kita boleh menghormati orang tua kita yang sangat kita kasihi, bagaimana kita menghormati Allah sebagai pemilik segala-galanya, yaitu menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, termasuklah kehidupan kita dan apa yang kita miliki. Dan tema khotbah pada pagi ini adalah menghormati Allah melalui pemberianmu. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Menghormati Allah melalui pemberianmu. Bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita? Memberi persembahan dan persepuluhan merupakan respon orang-orang percaya untuk bersyukur kepada Allah. Dengan menghormati Allah sebagai pemilik segala-galanya dan mengasihi gereja Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan ialah pencipta. Dan kita juga tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Semua itu adalah miliknya, termasuklah kehidupan kita. Maka itu kita mengakui bahwa Tuhan ialah pemberi. Kita mengakui bahwa semua yang ada pada kita dipercayakan untuk kita lakukannya. Dan kita mengakui bahwa semua yang kita ada dipercayakan oleh Tuhan. Kita mengakui apa yang kita berikan sebenarnya pengakuan apa yang telah Dia berikan. Jadi hasil pemberian persembahan dan persepuluhan kita bagaimana menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Sebab sebagai tanda mengingatkan kita tentang anugerahnya, yaitu melalui hasil persepuluhan dalam berkat yang kita perolehi. Ada dua pembandingan kata-kata yang saya mau katakan di sini, yaitu manusia dan firman Tuhan. Kata-kata manusia mengatakan, apabila kita bercakap mengenai uang, ianya mempengaruhi hubungan, yaitu secara negatif. Bagaimana pula Alkitab? Alkitab mengatakan, apabila Tuhan bercakap mengenai uang, ianya mempengaruhi hubungan secara positif, yaitu membawa kita kembali kepada Dia. Ada dua hal yang kita akan pelajari bagaimana
kita menghormati Allah melalui pemberian kita. Yang pertama, memuliakan Tuhan adalah respon orang-orang percaya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Memuliakan Tuhan adalah respon orang-orang percaya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kata firman Tuhan di sini mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, muliakanlah Tuhan. Apakah maksud memuliakan? Memuliakan itu menunjukkan bagaimana kita menghormati, memberikan apa yang patut atau sebenarnya. Dan bangsa Israel ini bagaimana mereka meresponi, bagaimana mereka memuliakan Tuhan. Mereka mempersembahkan hasil tuaian panen pertama mereka kepada Tuhan, yaitu sebagai pengakuan bahwa dialah memiliki tanah itu. Dan itu menunjukkan tanda pengakuan bagi bangsa Israel. Dan bagaimana pula dengan hasil pertama? Hasil buah yang pertama, bahagian pertama daripada penghasilan kekayaan kita. Nah, cara kita meresponi, bagaimana kita meresponi hasil pertama kita, yaitu juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah, supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik yang ada pada kita. Maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Itu kita mulai melihat di dalam Milaki bab 3 ayat ke-10. Dan juga dalam 1 Samuel bab 2 ayat 30 mengatakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wow, ini suatu yang luar biasa. Raja segala raja mengatakan bahwa Dia menghormati kita, walaupun sebenarnya kita ini tidak layak dihormati, karena kita orang yang berdosa. Namun Tuhan mengatakan Dia akan menghormati kita apabila kita menghormati Tuhan dengan melakukan perintah-Nya. Haleluya. Amin. Ini bukan mudah untuk kita melakukan perintah Tuhan. Perlu ada pengorbanan dan ujian yang harus kita lalui. Sama ada kita akan melaluinya, dapat mentaatinya, atau tidak dapat mentaatinya. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, apabila kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama daripada penghasilan kita, dan yang terbaik yang kita ada, Tuhan berjanji akan memenuhi setiap keperluan kita dengan berlimpah-limpah. Memberi kembali kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memberi. Tuhan terlebih dahulu memberi. Pemberian kita, yaitu persembahan dan persepuluhan, ialah ungkapan kesyukuran dan penghormatan kita kepada Tuhan. Pemberian harus datang daripada hati kita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Ada amin? Pemberian kita adalah untuk pekerjaan kerajaan Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah di gereja ini. Justru itu Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab untuk membangun pelayanan di dalam gereja ini dengan mengurus dengan baik. Jadi kita ada tanggung jawab. Karena kita ada di dalam gereja ini, kita ada tanggung jawab untuk membangun pelayan bagi kerajaan Tuhan. Bagaimana? Karena setiap orang Kristen adalah penata layan. Penata layan ada seorang yang mengatur
atau mengurus milik orang lain, tapi kita mengurus milik Tuhan. Yang diperlukan dari seseorang penata layan adalah kesetiaan kita. Tuhan menuntut kesetiaan kita. Tuhan telah mempercayakan kita untuk mengurus miliknya Tuhan. Jadi marilah kita mengurus dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Seperti mana yang dikatakan dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata firman Tuhan di sini, kita harus memberi menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Allah mau kita memberi menurut kerelaan hati kita. Allah mau kita memberi dengan penuh sukacita. Bagaimana kita dapat memberi dengan penuh dengan kerelaan dalam hati kita? Terlebih dahulu, kita harus memberikan hati kita. Bagi kita orang kiri kananmu, terlebih dahulu harus memberikan hatimu kepada Tuhan. Maka apabila kamu memberikan hatimu kepada Tuhan, maka kamu tahu hal tentang memberi persembahan dan persepuluhan. Dan itu tidak ada masalah untuk kamu memberi kepada Tuhan. Jika kamu terlebih dahulu memberi hatimu kepada Tuhan. Karena memberi kepada Tuhan tidak perlu dipersoalkan atau mengeluh kepada gereja. Kata firman Tuhan katakan memberi menurut kerelaan hati kita. Kita memberi menurut kerelaan hati kita. Nah, ada seorang bapa berjumpa dengan saya dan mengungsikan kesaksiannya kepada saya. Nah, sebelum dia mengalami perubahan di dalam hal pemberian, ya, dia katakan, ya saya adalah seorang yang paling sukar dan paling susah atau tidak taat tentang hal memberi persembahan dan persepuluhan. Karena dia adalah orang Kristen yang baru. Nah, ditambah lagi pemimpin memberi penjelasan tentang hal pemberian persembahan yang salah. Dia berpikiran sedemikian, kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan kepada gereja? Kenapa jemaat harus memberi? Dia kata sedemikian. Bukankah gereja ini dipimpin oleh gereja pusat? Gereja lokal kita dia katakan. Jadi gereja lokal, gereja pusat itulah yang membantu kita. Yang membantu perbelanjaan gereja dan keperluan-keperluan gereja. Dia berpikiran sebegini. Dan kenapa gereja minta lagi uang jemaat kalau sudah ada bantuan daripada pusat? Dan sehingga pikirannya terhadap gereja dan para pastor itu negatif. Karena dia tidak paham tentang pemberian. Dia tidak paham bagaimana kita mengolahkan keuangan ini untuk perbelanjaan. Nah, Bapak ini setia datang ke gereja. Minggu-minggu dia datang ke gereja. Dia setia. Dan ada waktu dia mendengar sekali lagi firman Tuhan tentang hal memberi. Di waktu itulah Tuhan menjamah hatinya. Tuhan melawat hatinya. Tuhan membuka hatinya. Sehingga dia membuka hatinya. Dan mula mau memahami tentang arti memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk menyokong pelayanan di dalam gereja. Karena itu adalah tanggung jawabnya. Karena itu adalah ibadahnya kepada Tuhan. Ketika dia memberi persembahan dan persepuluhannya kepada Tuhan. Dan seterusnya dia bertanya kepada saya, Padri, apa yang harus saya buat? Tuhan menyentuh hati saya. Tuhan mula menegur saya. Dan saya mula bertobat. Lalu saya katakan, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah melawat hatimu. Puji Tuhan karena Tuhan sudah membuka hatimu. Haleluya. Dan saya jelaskan tentang gereja. Saya bilang, katakan pada pusat tidak membantu kita. Kita sendiri yang mengurus keuangan dalam gereja kita. Dari sumber pendapatan yang diberikan oleh jemaat. Dan itulah yang kita gunakan untuk kegunaan pelayanan di dalam gereja kita. Untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Sama ada dalam pelayanan misi. Dan dia mula mengerti. Dan apa yang saya lihat kepada Bapak ini, dia meresponi. Tuhan mengubah dia. Pada waktu itu,
dia mula belajar taat untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Dan ketika dia taat, dia diuji. Sekali lagi, di mana dia kehilangan pekerjaan, dia tiada pekerjaan. Tapi dengan justru itu dia tiada bekerja, dia masih boleh memberi persepuluhan. Wah, itu luar biasa. Amin. Karena saya dapat tahu, dia memberi. Karena apabila staf kira uang, saya dapat nampak sampul persepuluhan. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Dan saya tahu, dia setia memberi persembahan. Dan waktu PKP pun, dia masih memberi kepada Tuhan. Ini luar biasa. Karena itu bercakap tentang hati. Amin. Soal hati kita. Apakah kita masih mau taat atau setia untuk memberi. Dan Bapak ini diberkati Tuhan. Tuhan melimpahkan dia berkat yang berkelimpahan. Bagaimana Tuhan memberkati dia. Sehingga dia memiliki sebuah kereta. Sehingga dia boleh membina rumah yang baru. Tuhan meletakkan di hatinya. Sehingga dia punya kemurahan. Dia sangat mengambil berat di dalam gereja. Kalau ada keperluan gereja, dia bertanya apa yang harus saya tolong. Nah, kenapa orang itu mengalaminya? Karena Tuhan membuka hatinya. Dahulu Bapak ini tidak setia. Tetapi ketika dia memulai mengenal kebenaran firman Tuhan, Allah memberkati dia. Dan Tuhan bukan saja Allah memberkati dia, apa yang dia minta, Tuhan kabulkan. Karena Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Semua uang yang kita miliki dan peroleh adalah bersumber dari Allah. Semua uang yang kita miliki dan peroleh adalah bersumber dari Allah. All the money you have and you receive is from God and is God. Semua dari Allah yang kita miliki. Dan yang kedua, bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita. Itu sebagai respon kita. Dan respon bagaimana Allah menyatakan semua ini. Yaitu cara Tuhan untuk membuktikan hubungannya. Ulangan bab 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Kata firman Tuhan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Allah mengingatkan generasi umat Israel. Bagaimana Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan apabila Allah berjanji kepada nenek moyang mereka ketika mereka taat, Allah akan memberkati mereka. Dan itu perjanjian diikrarkan oleh nenek moyang bangsa Israel. Bagaimana Allah begitu setia dan membuktikan hubungannya bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang setia. Itu menunjukkan bagaimana kita mengakui Tuhan adalah sumber. Mengakui Tuhan adalah pemberian Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Kita mengakui ikatan perjanjian Tuhan dengan anak-anaknya. Seperti mana dikatakan dalam Ulangan ayat 8, ayat 18 berkata, meskipun kita mendapat uang melalui pekerjaan, ayat ini memberitahu kita bahwa Lord the God, Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk mendapat uang. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita mungkin tidak akan ada tenaga. Tanpa campur tangan Tuhan, mungkin kita tidak ada kekuatan untuk meneruskan pekerjaan. Maka itu ada orang boleh bekerja sampai 15 jam. Ada orang boleh bekerja sampai 18 jam. Karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita melakukan apa yang kita mau lakukan. Maka kita respon kepada Tuhan. Maka itu kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan apa yang sememangnya milik Tuhan. Walaupun kita mengalami begitu banyak cabaran, khususnya kesan dari penularan pandemi COVID-19,
sehingga pada hari ini dari bulan tahun lalu hinggalah pada hari ini, sehingga ada yang telah kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya telah dipotong, atau allowance-nya pun telah dipotong, ada yang berniaga ditutup, dan ada pendapatan yang terkesan akibat dari pandemi COVID ini. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keadaan sedemikian, kita dapat melihat penyertaan Tuhan dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Kita tahu pada tahun lalu pada bulan Mac, negara kita Malaysia telah mengenakan PKP dan lockdown. Ya, semua ekonomi ditutup, termasuklah tempat beribadah. Tidak boleh orang datang beribadah di dalam gereja. Dan kita tahu ada banyak orang terjejas secara fisikal. Mereka terjejas dari ekonomi, pendapatan mereka. Kena ada yang dibuang pekerjaan. Jadi justru itu dari kesukaran yang dialami oleh manusia, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan boleh pakai apa yang Tuhan mau, nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Gereja juga mengalami goncangan tentang keuangan. Tapi Tuhan pakai gereja untuk menyatakan pekerjaannya. Tuhan pakai gereja untuk menyatakan mukjizatnya. Di mana gereja kita pada waktu pandemik tahun lalu kita boleh memberi bantuan bakul makanan kepada jemaat yang terjejas akibat dari pandemi COVID-19. Daripada bulan Mac tahun lalu 2020, kita mulai memberikan bakul makanan kepada 10 keluarga. Dan pada bulan Mei, Tuhan memberkati gereja, di mana kita boleh memberi bakul makanan sebanyak 150 keluarga. Oh, ini luar biasa. Dan kali yang ketiga lagi, kita boleh memberi 10 keluarga bakul makanan pada bulan November. Dan pada bulan yang lalu itu Desember. Kita tahu banyak jemaat yang menyambut Christmas ya pada waktu itu. Dan ada banyak yang terjejas kena dikenakan PKP, dan banyak yang terjejas. Dan puji Tuhan, kita juga boleh memberi bantuan bakul makanan sebanyak 130 untuk keluarga. Dan ini menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan mau mengingatkan kita, sumber itu datang daripada Allah. Maka marilah kita kembalikan kepada Allah. Dan itu menunjukkan dan membuktikan bagaimana tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dalam 2 Korintus bab 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ini luar biasa. Karena kasih Allah lah, Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita memiliki satu berkelimpahan. Karena kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kita mengalami kecukupan. Karena Allah menyertai kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Maka itu saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita telah pelajari ini. Bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita. Apakah kita sudah memberi kepada Tuhan? Apakah kita taat memberi kepada Tuhan? Sama ada kita punya kecukupan atau tidak memiliki kecukupan. Tapi saudara-saudariku, kata firman Tuhan, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Allah sanggup supaya kamu sentiasa
berkecukupan. Itu maksudnya Tuhan tidak membiarkan kita. Bahkan kita berkelebihan, kata Tuhan, dengan berbagai kebajikan. Jadi saudara-saudariku, mari kita renungkan kembali. Apakah kita tetap setia? Di luar orang mungkin mengumpul uangnya, karena ketakutan apa yang pada hari esok. Tapi saudara-saudariku, pandang kepada Tuhan. Karena sumber itu datang dari Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita renungkan kembali. Kita harus ingat bahwa segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang ada pada kita bukan milik kita sendiri. Melainkan telah dipercayakan Allah kepada kita. Kita tidak mempunyai hak milik atas apa yang ada pada kita. Karena itu milik Tuhan. Allah yang percayakan kita. Karena kita adalah penata layan. Sebagai pengurus apa yang miliknya Tuhan. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali. Tanya diri kita sendiri, apakah kita setia? Jika selama ini kita tidak mengambil berat tentang hal memberi persembahan dan persepuluhan, kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat. Pertobatan itu perlu lahir dari hati kita. Dan membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Sebagai tanda pertobatan, kita mulai menyokong pekerjaan Tuhan. Baik di gereja lokal maupun di ladang misi melalui persembahan dan persepuluhan kita. Ingat saudara-saudariku, apabila kita taat melakukan perintah Tuhan, Allah sendiri akan memberkati kita menurut cara Tuhan. Kita harus sadar bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Haleluya, amin. Bagi tahu kiri kananmu, segala yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Justru itu, dalam memberi persembahan memerlukan hati yang rela. Tetapi dalam memberikan persepuluhan memerlukan hati yang taat. Karena persembahan, persepuluhan kita tidak dapat dipisahkan dengan ibadah. Karena itu adalah ibadah kita melalui pemberian kita. Ibadah kita dengan Tuhan. Walaupun kita mengalami PKP, tidak dapat beribadah secara fisikal, tapi ibadah kita di mana kita berada ketika kita menyembah Tuhan, itu ibadahmu dengan Tuhan. Maka itu kita datang kepada Tuhan untuk sebagai tanda syukur kita, untuk mentaati perintah Tuhan, kita memberi, karena itu adalah ibadah kita. Kita memberi karena Dia terlebih dulu memberi kepada kita. Marilah kita memberi persembahan dan persepuluhan merupakan respon orang-orang percaya untuk bersyukur kepada Allah dengan menghormati Allah sebagai milik segala-galanya dan mengasihi gereja Tuhan. Dan inilah respon kita sebagai kesyukuran kita menghormati Allah dan mengasihi gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai bagaimana kami belajar untuk mentaati akan perintah Tuhan. Sebagai respon kami untuk menghormati Engkau Allah melalui pemberian kami. Tuhan buka hati kami, pimpin kami ya Allah, supaya kami dapat mentaati akan perintah Tuhan melalui pemberian, persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengatur dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Thank you Lord. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit